rekan mahasiswa dan anak-anak semuanya. Perkenalkan, saya Linda Sari Purnaningsi sebagai peserta PPG dalam jabatan Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2020. Hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran kelas 5, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Video ini saya buat untuk praktek uji kinerja PPG dalam jabatan. Ini adalah kartu peserta ujian saya. Berikut video praktek pembelajaran saya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah baik ya. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Ya, walaupun kondisinya ini masih pandemi, kita harus selalu tetap semangat belajar ya. Jangan lupa selalu cuci tangan, kemudian memakai masker dan jaga jarak ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa, Kak Aziza. Teman-teman, marilah kita membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Aziza sudah memimpin doa. Jangan lupa videonya diaktifkan semua. Hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup. Hari ini kita belajar pembelajaran yang ke-1 ya anak-anak. Ini jangan lupa ya, kita walaupun belajar di rumah harus selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, kemudian cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, selanjutnya untuk presensi sudah Bu Guru share di WA group ya. Silakan nanti kalian presensi melalui Google Form. Itu ya. Nah, sebelum kita mulai nih, Bu Guru punya video, kalian simak ya. Zamrud Khatulistiwa adalah untaian pulau-pulau dalam genggaman Jemari Indonesia. Sumber kehidupan bagi setiap tarikan nafas ini mengalir di setiap jengkal tanah. Ia mengalir dari tengah kesunyian rimba, melewati lembah dan ngarai. Dari sinilah kelangsungan kehidupan makhluk terus mengalir. Ia ada sejak ratusan, bahkan ribuan tahun lalu telah menyatu dalam siklus kehidupan. Pepohonan ini telah menjadi pelengkap tatanan kehidupan makhluk jasad renik dan kasat mata. Sinar mentari menerobos sela-sela dedaunan, memberikan kehangatan bagi apapun yang ada di balik lebatnya rimba yang lembab dan dingin. Sebuah goresan tangan yang maha gaib
mewujudkan sebuah panorama alam yang eksotik. Inilah wajah Indonesia semula jadi. Sudah, kalian tadi sudah memperhatikan video tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang ekosistem, ya. Ekosistem itu apa? Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, betul sekali Mas Wisdan, pintar sekali ya. Kemarin komponen dari ekosistem itu ada komponen apa? Ada komponen Abiotik dan abiotik dan biotik ya. Biotik itu yang terdiri dari makhluk hidup. Ada apa saja makhluk hidup itu? hewan, Hewan, manusia, manusia, dan tumbuhan. Pintar sekali. Kalau komponen abiotik, komponen yang tidak hidup, contohnya apa saja? air, Air, udara, pintar. Apalagi? sinar matahari, Sinar matahari, tanah ya, dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar yaitu mencermati teks non-fiksi yang disajikan, kemudian nanti kalian menentukan pokok pikiran dalam bacaan tersebut ya. Jadi nanti menentukan ide pokok. Kemudian dari teks non-fiksi itu nanti kalian membuat pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Setelah itu kalian nanti juga akan belajar menyimak video dan keterangan tentang rantai makanan. Jadi nanti kalian mengidentifikasi rantai makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Kemudian nanti juga kalian membuat gambar rantai makanan pada ekosistem yang tepat. Setelah itu nanti juga akan menyebutkan macam-macam properti tari daerah. Ya, nanti kalian juga menyimak tentang tari caping ngancak. Kemudian nanti memperagakan gerakan tari caping ngancak. Nih, perhatikan. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Materi kelas 5 yaitu pokok pikiran utama. Yuk, kita langsung simak videonya. Hari ini kita akan belajar mengenai pokok pikiran. Sebelumnya, pokok pikiran itu apa ya? Benar, pokok pikiran adalah hal-hal penting atau gagasan utama yang terdapat pada teks. Langkah-langkah dalam menentukan pokok pikiran yaitu membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Lalu perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir paragraf. Selanjutnya, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama. Pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf. Kita sudah menyimak video tentang pokok pikiran. Ya, pokok pikiran itu disebut juga apa? ide atau gagasan penting dalam suatu paragraf. Ya, betul sekali. Ya, jadi pokok pikiran itu adalah inti dalam suatu paragraf. Kalau pokok pikirannya ada di awal itu disebut paragraf apa? Deduktif. Deduktif, ya, pintar. Kalau di akhir namanya Induktif. induktif, ya, benar. Ada juga yang pokok pikirannya itu di awal dan di akhir namanya disebut paragraf apa? Paragraf campuran. Betul sekali ya, pintar. Jadi setiap paragraf itu memiliki satu pokok pikiran. Letaknya bisa di awal, bisa di akhir. Nah, cara menentukan pokok pikiran pada paragraf itu yaitu
Kita membaca dulu seluruh kalimat dalam paragraf itu, kemudian kita menandai pokok pikirannya di awal, akhir, atau campuran tadi ya. Nah, ini Bu Guru punya bacaan tentang rantai makanan. Silahkan dibaca Mbak Hafiza. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu. Antara makhluk hidup dalam rantai makanan ada makhluk yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Jadi dengan kata lain rantai makanan adalah proses transfer energi. Ya, terima kasih Mbak Hafiza. Nih, dari paragraf yang pertama ini, siapa yang bisa menentukan ide pokoknya? Ada yang bisa? Yang awal. Yang awal. Ide pokoknya yaitu, coba dibaca Mas Izyan, silakan dibaca. Ide pokoknya yang mana Mas Izyan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya cukup, terima kasih. Ya, ide pokoknya itu ya. Kemudian informasi pentingnya apa? Di tengah. Nah, coba dibaca informasi pentingnya. Dalam rantai makanan ada makhluk yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Decomposer. Ya, betul sekali. Jadi kalau ide pokoknya ada di kalimat pertama, kalimat selanjutnya itu juga termasuk informasi pentingnya ya. Nah, nanti kalian menentukan ide pokoknya dari paragraf 1, paragraf 2, 3, dan seterusnya itu nanti kalian tentukan ide pokoknya. Nanti kalian tulis masing-masing ide pokoknya. Bu Guru punya video tentang rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalian perhatikan ya. Cantik sekali suasana hari ini. Dan kelihatannya dedaunan di sini cukup hijau dan besar. Sepertinya terdengar suara cantik dari arah sana. Aku akan mencarinya. Itu dia. Kutangkap Hap. Asik, udah sarapan. Tinggal menuju daratan. Kayaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Yap. Lumayan, cuma kata kecil. Apa nggak ada mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular.
itu si ular. Ah, sampai kaget. Mau diajak kemana aku ini, Lang? Lihat pemandangan. Asik. Kok ke sarang? Kamu sarapanku hari ini. Ah, Aduh, nggak kuat. Tuh. Ya, tadi kalian sudah menyimak video tentang rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi, proses dari rantai makanan itu bagaimana? Awalnya itu dari apa dulu? Daun. Daun, ya. Daun berperan sebagai produsen, betul sekali, atau penghasil makanan. Kemudian daun-daunan dimakan oleh siapa? Coba. Belalang. Belalang, ya. Nah, belalang. Setelah itu belalang dimakan oleh Katak. katak, pintar. Setelah itu katak dimakan oleh siapa? Mbak Ilkin, jawab. Ular. Ular, pintar. Ular. Ya, setelah itu ular dimakan oleh siapa? Elang. Elang, ya. Setelah itu elangnya mati. Mati dimakan oleh siapa? Jamur. Jamur dan bakteri, ya. Atau dimakan oleh pengurai atau dekomposer. Nah, setelah itu dari sisa-sisa elang tadi menjadi unsur hara yang dimakan oleh tumbuh-tumbuhan. Begitu seterusnya membentuk suatu rantai makanan. Itu ya, Nana. Nah, ini tadi. Produsen tadi adalah tanaman. Tanaman dimakan oleh konsumen satu, yaitu belalang. Kemudian belalang dimakan oleh konsumen dua. Konsumen duanya tadi adalah katak. Nah, katak ini bisa ditambah ya konsumennya, bisa konsumen 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Konsumen 2 tadi katak dimakan oleh ular, konsumen 3. Kemudian ular dimakan lagi oleh elang. Setelah itu elang mati, membusuk, dimakan sama pengurai. Nah, pengurainya nanti akan membentuk pupuk, ya. Nah, ini adalah rantai makanan pada ekosistem sawah. Ya, coba ini, siapa yang bisa menjelaskan ini? Rumput. Rumput dimakan? Rumputnya dimakan tikus. Nah, setelah itu tikus dimakan? Tikus dimakan ular. Ya, kemudian Ular dimakan elang. Elang mati dimakan jamur dan bakteri. Kemudian jamur dan bakteri ini nanti sisa-sisa dari elang akan dimanfaatkan untuk apa? Sebagai unsur hara atau pupuk. Untuk siapa? Untuk tanaman. Nah, nanti kalian lihat lingkungan sekitar kalian. Kalian amati, kemudian tunjukkan rantai makanan yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, ya, Nana. Misalnya di sekitar kalian itu ada rumput. Nah, rumput dimakan sama apa?
kemudian dimakan sama apa, nanti kalian gambarkan rantai makanan tersebut ya anak-anak. Yap. Nah, selanjutnya ini, keberagaman ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya. Ya, hasil panen yang berasal dari ekosistem sawah atau ladang ini dapat dituangkan menjadi suatu karya tari yang indah dan menarik, yaitu tari caping ngancak ya. Tari caping ngancak ini menggunakan properti apa anak-anak? Caping. Properti caping ya. Caping ini termasuk properti tari ya, yang bisa membuat tarian itu lebih indah dan menarik. Contohnya Bu Guru sudah membawa caping. Perhatikan ya. Caping ini bentuknya apa anak-anak? Kerucut. Ya, betul sekali. Ya, bentuknya kerucut. Ini kita sudah belajar kerucut ya kemarin ya di pelajaran matematika itu. Nah, caping ini terbuat dari apa? Apa? Buat dari bambu ya, dari anyaman bambu ya. Nah, selanjutnya kalian perhatikan, Guru punya video tentang tarian caping ngancak. Ana kidang rumaksa ing wengi teko hayu luput ing lara luput bilahine kabeh jen setan datan puron kancane pos wancine kuyop rukun kumandang gawe kabeh wargane manunggal karsane nyawiji karsane syukur kang pinantur basuki KSD rukun agawe santoso bersatu maju trabekal budra beci sing kuyop bareng makarya bakal kasembadan tandure musumiler sinawang katon ijo royo royo agawe ayem tentrem anyawang parine
kamu. Udah cukup ya. Ya, itu tadi adalah tarian caping ngancak. Gerakannya tadi bagaimana? Gerakannya cepat atau lambat? Cepat. Gerakannya cepat ya. Nah, kemudian tarian caping ngancak itu berasal dari, ada yang tahu? Berasal dari Lamongan. Lamongan ya, pinter sekali Mas Wisda, Mas Izian. Ya, dari Lamongan. Lamongan itu di mana? Jawa Timur ya, Jawa Timur. Nanti kalian praktekkan gerakan dari tarian caping ngancak itu ya. Nah, selanjutnya, tadi kan kalian sudah mengisi LKPD yang pertama tadi, mencari ide pokok. Kemudian yang kedua itu adalah kalian membuat rantai makanan di lingkungan sekitar kalian dan mempraktekkan gerakan tarian caping ngancak. Nah, selanjutnya kalian nanti mengisi evaluasi di Google Form ya. Itu nanti ada 10 soal ya. Sebelum kita lanjutkan, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Nih, sekarang ini tadi ada materi yang belum dipahami atau tidak? Tidak ada, Bu. Sudah jelas ya? Dari materi yang tadi itu, apakah menurut kalian materi yang menarik yang mana? Menarik. Oh, menarik. Ya. Menarik semua ya. Yang paling yang mana? Menarik semua ya. Mengamati. Mengamati apa? Rantai makanan. Nah, mengamati rantai makanan ya. Coba dari materi hari ini kita bisa mengambil kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Siapa yang mau menyimpulkan? Wah, yang tadi belum menjawab. Arza belum, Bu. Mas Arza. Tadi kita belajar apa, Mas Arza? Rantai makanan. Ya, Pikiran pokok. ide pokok itu ada di kalimat yang mana? Kalimat yang pertama dan terakhir. Ada yang di kalimat pertama, ada yang di kalimat terakhir, ada yang campuran. Kemudian tadi tentang rantai makanan. Mbak Aurin, silahkan. Rantai makanan itu apa? Proses makan jadi makan. ya, proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem ya. Kemudian tarian ngancak tadi berasal dari mana? Jawa Timur, dari Lamongan ya. Gerakannya tadi bagaimana? Cepat atau lambat? Cepat ya. Gerakannya semangat ya. Nah, ini sekarang coba perhatikan
Ini Bu Guru punya satu video lagi. Kalian perhatikan ya. Video tentang apa tadi? Lagu apa? Gundul-gundul pacul. Ya, Gundul-Gundul Pacul itu adalah lagu daerah kita. Jadi kita harus melestarikan lagu-lagu daerah kita ya. Lagu Gundul-Gundul Pacul itu dari mana? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Mbak Irli boleh mimpin doa. Mbak Irli, silakan mimpin doa. Teman-teman, pelajaran hari ini bisa kita doa dimulai. Terima kasih Mbak Irli. Ya, pelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih ya. Tetap semangat ya anak-anak. Ya. Ya, Bu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.